kami telah bersama dengan Dr. Soeharto untuk membicarakan penemuan teknologi kedokteran yaitu dengan tali pusat tadi ya, stem cell. Kita akan membahas langsung. Mungkin untuk pertanyaan pertama gitu ya, Dok, sebenarnya bagaimana sih penelitian awal mengenai darah tali pusat bayi ini? Saya harus mulai dari stem cell itu apa? Yes. Ya, apa itu? Stem cell adalah sel dari makhluk hidup yang mempunyai kecepatan membelah diri sangat baik gitu. Biasanya ini terjadi pada janin, karena pada prinsipnya manusia atau makhluk hidup itu dimulai dari satu sel, ya. Jadi sperm atau sperma dan telur itu bertemu awal, kemudian dari pertemuan itu terjadi satu sel. Dan sel ini mempunyai kecepatan pembelahan per detik sangat tinggi, dalam detik. Dalam waktu beberapa hari dia sudah mulai membentuk makhluk, ya, karena kecepatan membelah. Kemudian dalam proses itu terjadi diferensiasi. Sel yang tadinya satu macam itu bisa jadi macam-macam. Sampai pada akhirnya jadi 220 macam kira-kira. Jadi ada sel saraf sendiri, sel hati sendiri, ada sel jantung sendiri, sel otot sendiri, sel tulang dan seterusnya. Ada kira-kira 220 macam. Nah, pada saat ini penelitian berjalan terus. Penggunaan sel yang dari makhluk yang terlalu muda itu masih dilarang karena hasilnya belum begitu baik. Jadi karena dia bisa membelah begitu cepat seperti sel kanker gitu. Jadi dia cenderung membentuk sel jadi semacam kanker. Jadi saat penggunaannya adalah pada saat sel itu sudah mengidentifikasi diri. Saya jadi sel apa? Jadi sudah diferensiasi istilahnya. Diferensiasi itu artinya mereka membentuk macam-macam organ. Nah, dari organ-organ itulah kemudian terjadi makhluk. Nah, gitu. Jadi pada saat dia sudah dari embrio menjadi fetal namanya, janin, pada saat itulah sebenarnya sel itu lebih mudah digunakan. Jadi sekarang ini yang namanya embryonic stem cell itu masih susah sekali penggunaannya, sementara kita banyak menggunakan janin, ya, sel dari janin. Bukan hanya dari manusia, termasuk mamalia lain gitu. Tapi sekarang kita lagi berfokusnya kepada yang pengetahuan baru mengenai sistem sel ini kan, yang biasanya dilakukan begitu ibu melahirkan, terus kemudian si darah dari si tali pusat apa gimana nih dokter? Itu dikategorikan sebagai umbilical blood ya, jadi cord blood namanya. Cord blood, karena dia diambil begitu bayi lahir, dia dibendung, kemudian darah sisanya kira-kira 75 cc itu diambil. Iya, diambil ya. Di dalam darah itu, darah tali pusat ini dia mengandung pertama sel-sel untuk pembentukan darah, hematopoietik namanya. Yang kedua, dia mengandung sel-sel untuk imun sistem. Dan yang ketiga, sel mesenkim, sel yang membentuk rangka-rangka tubuh, rangka organ. Jadi hanya 3 macam. Jadi kalau kita ingin mencari sel otak di situ nggak ada. Jadi dia penggunaannya sangat terbatas, ya, sangat terbatas, hanya 3 sel dari 220. Tapi sejauh ini informasinya adalah itu untuk pengobatan. Nah, itu apa-apa saja. Dia sebenarnya tugasnya meregenerasi organ. Jadi organ yang kita makin tua, selnya makin males, ya, jumlah stem selnya makin sedikit, sehingga kalau kita dirangsang dari luar, jadi bentuknya semacam stimulator ya, dia merangsang sel yang ada. Jadi kalau sel yang ada itu sudah mati, nggak bisa. Tapi bisa dibilang untuk penyembuhan juga ya, Dok? Emang untuk menyembuhkan karena kemampuan regenerasi ini menyebabkan organ berfungsi lagi. Dan itu penyakit-penyakit apa saja yang misalnya bisa disembuhkan? Saya dengar leukemia. Banyak, dari mulai penyakit, kalau dari umbilical cord, kita biasanya digunakan untuk penyakit-penyakit darah. Ada leukemia termasuk kanker darah ya. Ada penyakit-penyakit anemia aplastik itu. Jadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah, dengan imun sistem, dengan sendi. Itu bisa digunakan dari umbilical cord. Tapi kalau kita mau capai pengobatan penyakit lain seperti diabetes, umbilical cord nggak nolong. Jadi pengalaman kami lebih banyak ngobatin penyakit yang umum seperti genetik, ya. Down syndrome, autism. Gitu. Nah, yang sudah dilakukan oleh Nirina juga sudah melakukannya kan? Sudah. Nah, itu kira-kira apa
manfaatnya untuk kedepannya gitu untuk Nirina dia? artinya ngambil anak saya, jadi anak, iya ya. dari anak Itu saya lahir. disimpan, jadi sel itu dibekukan, Betul. ya biasanya dibekukan ditaruh di bank. Bank, yes. Ya. Nah, bank itu bisa private, belum berkembang, bisa juga public. Yep. Ya, di Amerika ada 3 perusahaan besar itu yang menangani ini. Indonesia sekarang sedang pindah. Tadinya ditangani oleh Kalbe Farma, sekarang ditangani oleh perusahaan lain gitu. Yep. Dia disimpan di bawah 40 derajat Celcius dan itu nanti dijadikan guarantee Yep. untuk kalau nanti punya sakit apa. Iya. Nah, kalau yang saya dengar lagi adalah salah satunya kalau misalnya memang ini bisa digunakan kepada keturunan anak saya dan juga kepada orang tuanya. Itu benar nggak, dokter? Gini, penggunaan untuk individu lain itu memerlukan prosedur khusus. Oke. Satu, dia disimpan biasanya lama, 20 tahun gitu. Nah, are you sure dalam 20 tahun itu dia masih baik? Masih baik, ya, masih baik. Karena penyimpanannya di dalam refrigerator, deep refrigerator gitu. Yes. Jadi sekarang orang malah cenderung menggunakan fresh cell. Jadi sel yang diproduksi baru kemudian digunakan untuk pengobatan. Tapi kan pengistilahan sedia payung sebelum hujan dengan stem cell ini benar juga kan, dokter? Ya, tapi hanya garansi aja. Anda belum banyak hasilnya. Oke. Tapi ada kadaluarsanya sebenarnya gitu, Dok? Kalau dari Susah penyimpanannya dikatakan sendiri. karena pada umumnya kalau sel itu disimpan dalam temperatur yang benar itu dia bisa tahan lama sekali. Yep. Bisa sampai Puluhan 20, tahun, 20 30 tahunan gitulah. Oke. Nah, tapi Cukup sekarang optimis saya. tapi sekarang orang menggunakan sel-sel yang lebih lengkap dan yang lebih fresh. Dan fresh cell terapi ini sebenarnya sudah dilakukan di Jerman sejak 80 tahun. Bukan barang baru gitu. Di Jerman. Di Jerman. Di Indonesia. Di Jerman, di Rusia dia berkembang baik. Amerika tertinggal oleh karena Amerika ada satu saat di mana riset stem cell itu di-hold, ditahan. Gitu. Tapi kalau sampai sekarang tanggapan respon dari masyarakat Indonesia seperti apa, Dok? Masyarakat Indonesia masih bingung gitu. Ya, masih bingung gimana ini digunakan gitu. Karena nyimpan itu tidak murah juga dan tidak ada assurance, tidak ada kepastian bahwa ini masih sehat. Kita ngeceknya susah nanti. Kalau ngecek lagi nih kayaknya. Kalau digunakan untuk individu lain, kita membutuhkan nanti yang namanya imunosupresan. Jadi obat supaya sel ini tidak ditolak oleh tubuh yang baru. Oke. Nah, terakhir pertanyaan terakhir nih ya, mengenai harganya. Apakah itu terjangkau atau tidak? Tadi sempat dibilang, Dokter Suharto sempat bilang kalau memang ini tidak memerlukan uang yang cukup banyak gitu. Karena proses penyimpanannya, jadi proses pembuatan selnya dan penggunanya masih sedikit, tentu saja secara ekonomis dia mahal. Dia mahal. Itu alasannya ya. Karena itu kemudian dan availability. Jadi sel itu tidak selalu tersedia. Karena itu sekarang digunakan banyak fresh cell. Baik dari binatang maupun dari manusia. Saya sendiri selama 5 tahun terakhir sudah ratusan pasien saya menggunakan sel dari binatang. Karena sel mamalia itu pada prinsipnya sama. Iya. Ini nanti juga kita akan bahas kan. Jadi pokoknya intinya adalah dokter kita pengen nanya, ada nggak di Indonesia yang sudah pernah yang dokter lakukan tadi apa dipraktekkan tadi? Ratusan. Udah ratusan ya? Ratusan. Dan kami punya video, punya rekaman mengenai perkembangannya. Terutama yang paling bagus hasilnya itu pada anak-anak dengan Down syndrome. Diabetes dengan komplikasi. Karena diabetes itu tidak membunuh, komplikasinya yang bunuh. Jadi orang-orang diabetes yang kena komplikasi, stem cell bisa nolong sekali. Ini jawaban ya mungkin ya bagi yang di rumah juga masih bingung gitu sebenarnya seperti apa. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Betul. Dan pokoknya terima kasih juga buat Dokter Suharto udah datang ke sini dengan segala informasinya. Dan buat Anda yang ingin mengetahui manfaat lain dari tali pusat pada sebuah luka atau mungkin yang tadi kita sudah sebutkannya stem cell itu sendiri, setelah commercial break kami akan kembali. Jadi tetaplah di Indonesia Morning Show. Thank you ya dokter infonya.